Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat kepada kita bersama hingga akhirnya kita masih diizinkan Allah untuk beribadah di bulan suci Ramadan yang alhamdulillah kita sudah mulai memasuki pertengahan menuju akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah dan seluruh amal ibadah diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, contoh dan suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepada baginda Nabi, kelak kita digolongkan sebagai umatnya yang akan memperoleh syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu? Aku lesunya kebanyakan makan atau belum berbuka? Alhamdulillah nampaknya sudah berbuka semua ya. Ya memang itulah sunnahnya ya. Kita itu walaupun sanggup puasa sampai sudah isya misalkan, tapi tetap kita dianjurkan, disunnahkan untuk berbuka walaupun dengan seteguk air. Ini sunnahnya itu buka diawalkan, sahur diakhirkan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih konsisten dan biasanya ada kemajuan. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Ad-Din ini tampak masih mantap, kokoh pada barisannya. Nah, inilah istiqomah ya. Mudah-mudahan istiqomah ini hingga akhir. Nah, ini makin akhir, makin banyak ujian dan godaannya. Nah, macam-macam ya. Godaan dari yang dekat maupun yang jauh. Dari toko maupun dari mudik. Nah, ini ya. Yang penting kita semua tetap istiqomah ibadah khususnya di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang disampaikan oleh pengurus tadi, kita malam ini belum nuzulul Quran. Tapi kita bisa memanfaatkan momentum karena biasanya malam 17 ya umumnya. Tapi itu menyesuaikan dengan kebijaksanaan dari setiap masjid. Jadi menyesuaikan. Karena ada banyak jamaah itu hadirnya mungkin pas malam-malam minggu misalkan ya. Makanya dipilih malam minggu misalkan, macam-macam ya. Tapi kita pada kesempatan kali ini akan memanfaatkan momentum, yakni kita akan sedikit membahas tentang Al-Quran. Sehingga tema kita pada kesempatan kali ini adalah Ramadan bulannya Al-Quran. Ramadan bulannya Al-Quran. Ramadan ini ada banyak namanya. Ada Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Ada Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Ada Syahrul Taubah, bulannya taubat. Ada Syahrul Siyam, bulannya puasa. Ada pula Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Itulah dia merujuk pada bulan suci Ramadan. Karena banyaknya keistimewaan di bulan suci Ramadan, dan salah satunya yang akan kita bahas adalah adanya momentum Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sehingga ia disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kapan Al-Quran itu diturunkan?
Al-Quranul Karim, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai dengan ayat pada Quran surat Al-Baqarah dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga dari sini dapat kita pahami bahwasanya memang betul bahwa di bulan suci Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Lebih lanjut ia dikuatkan dengan spesifik dalam Quran surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Itulah dia Lailatul Qadar yang hanya ada pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelaslah bagi kita bahwasanya Al-Quran memang betul-betul diturunkan pada bulan suci Ramadan dan lebih tepatnya pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Dan memang ada beberapa pendapat ya terkait kapan dan teknisnya bagaimana ya. Namun dapat kita sampaikan pada kesempatan ini umumnya bahwa Al-Quran itu memang betul diturunkan pada bulan suci Ramadan langsung full 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah ini kita ingatnya Masjid Raya Baitul Izzah, Padang Harapan. Nah, bukan di sana ya. Kalau di sana tempat turun Al-Quran, ramailah orang kunjung ke Bengkulu ini ya. Nah, terkenal. Tapi maksud dari Baitul Izzah di sini adalah langit dunia. Nah, Baitul Izzah langit dunia turun komplit 30 juz. Itulah dia terjadi pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran itu tentu tak turun langsung kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk lembaran-lembaran atau dalam tulisan-tulisan yang pipih di batu yang ceper ya, atau di pelepah-pelepah kurma, tidak. Tapi ia turun secara berangsur-angsur, bertahap ya. Ini menyesuaikan dengan kondisi, karena biasanya Al-Quran itu akan turun manakala ada sebab-sebabnya ya, seperti sahabat bertanya tentang hukum sesuatu, maka wahyu Allah turun. Kemudian ada lagi berikutnya sahabat bertanya, turun lagi wahyu. Makanya ia bertahap, tidak langsung 30 juz langsung tersimpan di memori Nabi, tidak, yang akan tetapi bertahap. Dan setiap tahapan ini pertama kali turun, itulah dia yang dikatakan dengan nuzulul Quran. Nah, turun yang pertamanya itulah dia nuzulul Quran, di mana ada dua fase dalam momentum tersebut yang kita kenal dengan fase Madinah dan fase Makkah. Ulama membedakannya menjadi dua, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah ia turun selama kurang lebih 12 tahun lamanya. Adapun yang kedua fase Madinah, ia turun kurang lebih 10 tahun lamanya hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, makanya ketika Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini bukan dalam bentuk buku ya, bukan dalam bentuk, apalagi dalam bentuk aplikasi Android gitu ya, di-download di Play Store misalkan ya. Tidak. Kalau kita zaman sekarang kan sudah canggih ya. Mau Al-Quran nggak beli juga bisa. Ya, download aja. Asal punya perangkatnya. Perangkatnya tetap harus beli ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan metode talqin. Talqin ya. Karena kalau diturunkan dengan bentuk mushaf, bacaan, maka kita ketahui Nabi Muhammad adalah ummi, tak bisa baca tulis. Sehingga inilah salah satu alasan mengapa kita tak mengatakan itu karangan Nabi,
karena Nabi saja baca tulis nggak bisa, gimana mau ngarang gitu kan. Sehingga inilah semakin membuat kita yakin bahwasannya Al-Quran itu otentik, asli, wahyu ilahi. Melalui apa? Melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih malaikatnya untuk mentransformasi, mengkonversi, merubah bahasa dalam tanda kutip bahasa Allah menuju bahasa manusia agar dapat dipahami oleh kaumnya, yang dipilih melalui perantaraan manusia yang terpilih, ya. Itulah dia Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari Nabi Muhammad SAW barulah disampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat pun menyampaikan kepada para tabi'in, tabi'in, hingga sampai pada kita dalam bentuk lembaran-lembaran ini. Metode talqin itu bagaimana? Talqin ini dibisikkan, ya, diceritakan, disampaikan, masuk ke telinga, kemudian diucapkan. Kira-kira Bapak Ibu, ya, seperti Bapak Ibu kalau pernah melihat orang sakaratul maut, pernah lihat? Belum? Nah, sakaratul maut. Sakaratul maut itu dianjurkan kita untuk mentalkinkannya, ya. Lakinu mautakum, talkinkanlah orang yang akan wafat di antara kalian. Caranya bagaimana? Caranya bisikkan di telinganya. Kalimat apa? La ilaha illallah. Pelan-pelan saja. Nggak usah terburu-buru, nggak usah berulang kali. Kalau sudah disebutkan satu kali olehnya, sudah selesai. Nggak usah diulang-ulang lagi. Nah, nanti datang pula kawannya dari luar, ditalkinkannya lagi. Nanti khawatirnya ketika ingin menyampaikan untuk kesekian kalinya, nyawa sudah selesai. Jadi tak jadi kalimat terakhirnya itu la ilaha illallah, ya. Apalagi ketemu kawannya, oi, sudah oi, selesai, nggak bisa, ya, akhirnya, ya. Karena itu kita perlu ilmu, perlu mendalami bahwasanya orang yang akan wafat itu inna ruh idza qubida tatba'uhul basar. Sesungguhnya ruh itu ketika ia diangkat, ketika ia dicabut, maka mata akan mengikutinya. Nah, makanya banyak dari saudara-saudara kita yang wafat itu kita lihat matanya itu terbelalak, terbuka, nggak bisa nutup lagi, karena itulah fase terakhir baginya untuk menggerakkan organ tubuhnya. Dan saat itulah saat krusial, saat yang paling rentan bagi manusia, di mana ketika itu syaitan dengan semaksimal mungkin, dengan segenap daya dan upaya untuk tetap menggelincirkan, mengajak kawannya untuk perjuangan terakhir kalinya menjadi sahabatnya di neraka. Makanya kita perlu mendukung, mensupport orang yang sedang sakaratul maut itu dengan mentalkinkannya, ya. Karena kalau sudah selesai ruhnya, untuk apa lagi dia menggoda? Nah, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Maka itulah perjuangan terakhir dari syaitan. Walaupun kita apresiasi, ya, tapi kita juga perlu untuk melawannya dengan cara mentalkinkannya. Kenapa kita perlu mentalkinkannya? Karena man akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga, insyaallah. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau. Alhamdulillah. Makanya dari sini, ya, kita perlu mendidik anak kita, istri kita, suami kita, agar ia di akhir kelak yang akan mentalkinkan kita, ya. Jadi perlu asupan-asupan ilmu agama kepada orang-orang terdekat kita agar tahu yang bisa dilakukan ketika itu, ya. Jangan baru lagi sakaratul maut buka HP dulu, cari Google apa yang harus dilakukan. Baru buka halamannya selesai. Nah, itu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya waktu sudah terlambat. Maka biasanya orang ciri-ciri yang sudah hampir finish, ya, itu kakinya itu biasanya ujung-ujungnya tuh sudah mulai dingin, ya, pegang-pegang, ya. Makanya kalau ada yang sudah mulai itu, guyurlah, bisikkanlah la ilaha illallah, ya. Mari lihat dulu, ya, kakinya itu dingin karena apa? Kayak di sini dingin AC, jangan, ya.
Nanti singgung kawan, doakan mati kan enggak ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah gambaran metode talqin yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan dalam bentuk lembaran-lembaran. Kenapa kok sampai kepada kita menjadi seperti buku Yasin misalkan ya, atau buku-buku yang 30 juz? Karena zaman dulu sahabat-sahabat yang menghafalkan Al-Quran itu banyak yang berjuang di jalan Allah, jihad. Dan ketika itu banyak yang gugur, sehingga muncul kekhawatiran dari para sahabat yang lain, Khulafaur Rasyidin khususnya, bagaimana kalau seandainya kita mulai menuliskan Al-Quran. Karena pola pikirnya ya, secara logika ketika banyak sahabat yang wafat dari yang menghafal Al-Quran, maka bukan tidak mungkin Al-Quran bisa hilang ya. Walaupun Allah tentunya punya skenario lain ya, tapi ini ikhtiar yang cukup efektif. Dan mulailah dituliskan pada pelepah-pelepah kurma yang dipotong tipis-tipis ya, kira-kira kayak pelepah kelapa ya. Kan itu ada bagian yang agak lebar, dipotong, ditipiskan, nah, di situ mulai ditulis. Kemudian pada batu-batu yang pipih dituliskan, kemudian pada tulang-tulang unta yang biasanya diambil dari bagian pundaknya ya. Pundaknya itu kan agak lebar tulangnya. Ketika itu sudah mulai dituliskan dalam bentuk yang seperti itu, otentik, asli. Ketika itu ya nggak seperti kita sekarang ya, ada syakelnya, ada titiknya, tanda bacanya. Bahkan sekarang sudah banyak yang pakai warna-warni. Warna yang abu-abu, ini tandanya ikhfa. Oh, yang warnanya merah, ini tandanya ma'arid disukun dan lain sebagainya. Tapi zaman dulu Al-Quran itu masih dalam bentuk goresan-goresan saja, hurufnya tapi tak memakai syakal, bahkan titik sekalipun. Nah, ini ya. Jadi kalau kita tak terbayang huruf ba itu titiknya di mana? Titiknya di bawah. Ada berapa titiknya? Kecil dan satu. Kecil satu ya. Ya memang titik itu kecil ya. Satu di bawah. Tapi zaman dulu tak pakai tanda tersebut. Tetapi para sahabat ketika itu paham, oh ini ba, oh ini ta, oh ini sa ya. Karena memang bahasa mereka. Coba kalau kita, jangankan yang seperti itu, Arab gundul saja kepala kita bisa gundul juga ya. Ini ya karena bukan bahasa kita, sehingga sampai kepada kita dengan kondisi yang seperti ini. Maka yang lebih penting dari itu Bapak Ibu ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan memberikan syafaat, pertolongan bagi sahabatnya. Siapa sahabatnya? Itulah dia orang-orang yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua akan memperoleh syafaat dari Al-Quran di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan barangkali ini hanya sekedar pengantar, kemudian mungkin bisa dibahas lebih panjang pada momentumnya yang lebih tepat. Ya, ini kiranya yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.